sudah tampil? Udah, Pak. Oke. Karena sudah tampil, saya mencoba untuk ngebahas soal yang pertama dulu gitu ya kan. Dan kalau ada yang kesulitan, silakan langsung kasih tahu ya di mananya. Oke. Saya kesulitan, Pak. Iya, Nawaf. Oke. Nah, soal yang pertama ini dia ngomongin tentang daerah gambar yang merupakan himpunan penyelesaian. Nah, jadi yang diminta itu yang bentuk yang ini nih. Ini kan yang diminta adalah himpunan penyelesaian, gitu. Bagaimana kita bisa tahu himpunan penyelesaiannya? Yang pertama, misalkan yang dengan ini kita anggap sebagai persamaan yang pertama, ya kan? Sedangkan yang ini saya anggap sebagai persamaan yang kedua. Oke, kita bikin persamaan pertama dulu. Ingat nggak? Persamaan pertama itu dibuat yang ke satu ya. Nih, yang ke satu itu 9 sama 3 kan? Masih ingat nggak kalau yang bikin yang namanya garis selidik? Masih ingat nggak? Garis selidik gimana sih bikinnya? X tambah B sama dengan K. Wait, tadi siapa tuh yang jawab? Anjani. Anjani, oke. Saya bakalan ngasih poin keaktifan, jadi satu hari itu bisa lebih dari 1 poin terkait dengan siapa yang ngejawab dengan nyebutin nama dulu karena saya masih belum hafal ya. Mohon maaf banget. Saya tahu tampangnya tapi saya nggak tahu nama lengkap kalian gitu. Takutnya sayang sekali gitu poin keaktifan. Oke, Anjani, makasih. Apa Anjani tadi? AX tambah BY sama dengan K. Sama dengan K. K itu siapa Anjani? K itu A kali B. Oke, A kali B. Oke, jadi gini, siapa A, siapa B, A itu yang di Y, sedangkan B itu yang di X. Oke? Jadi kalau yang pertama itu kan 9 berarti A-nya, dan 3 itu berarti B-nya. Atau di sini ada 5 itu A-nya untuk yang kedua ya. B-nya itu yang 4 gitu ya. Oke, selanjutnya kalau gitu persamaan yang pertama kita bikin dengan garis selidik ini, jadi kita bisa dapat 9X tambah 9 itu pasangannya 3, berarti 3Y sama dengan 9 kali 3, ya kan? 27. Nah, boleh kamu bagi dengan 9 atau bagi 3, maaf. Kan nggak bisa bagi 3. Bagi 9. Oke, ini bagi 3 ya. 3X tambah Y sama dengan 9, Pak. Oke, sip. Ini persamaan pertama. Coba kalau persamaan yang kedua gimana? Siapa yang mau jawab? 5X tambah Anjani, Pak. Oke. 5X tambah 4Y sama dengan 20. Dikecilin bisa nggak? Enggak, Pak. Oke, sip. Ya udah, kita udah bikin persamaan. Selanjutnya, kalau misalkan kita lihat, dia bentuknya begini. Kalau misalkan ini ada himpunan, ada kartesius, lalu dia ke bawah, nih, ke bawah, kalau bentuknya kayak begini, pastikan dia akan mempunyai tanda yang namanya apa? Lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil. Oke, Alicia ya. Iya. Lebih kecil ya. Tapi kalau misalkan kita punya yang kedua, Alicia nih, pasti dia kebalikannya ya. Minimal. Nah, kalau yang bawah ini minimum biasanya. Kalau yang atas, maaf, yang bawah ini maksimum. Ini kalau ke bawah nih yang pinknya. Kalau pinknya ke atas, ini yang minimum, kebalikan ya. Nah, ingetin ya, ini kan ada bentuk misalkan AX tambah BY, sedangkan ini juga ada AX tambah BY.
Nah, poin yang ini kita pakai deh di persamaan pertama. Jadi, persamaan pertama menghasilkan bentuk kayak gimana? Persamaan pertama jadinya bentuknya 3X tambah Y lebih kecil kan, D ke bawah kan? Persamaan Iya. pertama kan? Lebih kecil daripada 9. Nah, persamaan yang kedua, D ke atas kan? Iya gak? Iya. Ya udah, berarti 5X tambah 4Y lebih besar daripada 20. Dah, habis itu dia ada di kuadran pertama. Ingat kalau kuadran pertama lagi-lagi pasti X-nya positif dan tambahan lagi Y-nya positif karena di KW ke 1. KW 1 itu maksudnya kuadran pertama ya. Dah. Jadi jawabannya yang Tiga. oh yang C ya. Iya Pak, yang C. Sip. Sampai sini ada yang mau kamu tanyakan? Yang lain? Saya Pak, Iya, silakan. Kamu nanya apa? ini dapatnya dari mana Pak? Yang 3X tambah Y itu kan dari pembagian. Ya kan? Betul. Betul nggak Pak? Iya, 3X tambah Y sama dengan 9 dibagi 3 itu. Nih dibagi 3, karena bisa dikecilin semua kan? Kalau ini bisa nggak dibagi? Nggak bisa kan? Makanya nggak usah dikecilin. Pak, kalau yang ini dapat dari mana Pak? Yang ini nih. Yang Apa kurang tuh? itu. Yang kurang dari, lebih dari itu dapat dari mana Pak? Oh, dari sini nih infonya. Nih. Lihat kalau dia ke bawah, yang tanda pink-nya, dia lebih kecil daripada K. K itu yang di sini 9 ya K-nya. Nih. Kalau yang di sini K-nya 20 persamaan kedua. Oke, ada lagi Nawaf? Nggak ada Pak. Oke, berarti bisa ya. Insya Allah kita save dulu. Oke, saya lanjut ke kuis yang kedua. Oke, kelihatan? Yang kedua? Belum, Pak. Masih yang pertama Pak. Belum, Pak. Masih yang pertama? Iya. Udah? Udah. Oke. Sekarang kita minta yang namanya menentukan nilai minimum. Itu nilainya yang mana? Sedangkan kita tahu kalau nilai-nilai minimum itu adanya di pojok-pojok ya. Jadi di pojok-pojok tuh maksudnya siapa aja? Maksudnya tuh si P, ini pojok, si Q, ini S. Jadi ada 4 pilihannya. Kalau nggak P, Q, R, atau S. Ya kan? Nggak mungkin di yang lain gitu ya kan? Atau misalkan di sini juga ada sih, ini 0,0, tapi kayaknya nggak mungkin 0,0, karena himpunan penyelesaiannya pasti adanya cuma di 4 ini. Oke, bagaimana kita bisa menentukan daerah pojok tersebut? Kan ada 2 metode ya untuk mendapatkan nilai optimum. Ada 2 metode. Yang pertama, kamu pakai yang namanya garis lidik. Yang kedua, kamu pakai yang namanya titik pojok. Gitu. Nah, tapi dapetin dulu titik-titik pojok. Nah, kalau kayak begini, lebih baik menggunakan yang namanya garis lidik. Kenapa? Paling gampang sebetulnya. Jadi, kalau garis lidik itu, kita bikin dulu yang namanya garis lidiknya kan. Kita bikin nih. Gimana ngedapetin garis lidik? Dapat bantuan dari sini. Ini fungsi objektifnya. Iya. Nah, ini tuh A, sedangkan ini B. Jadi kalau bikin
1000x ditambah 1500y sama dengan pekalian A dan B. Jadi Bapak tuh 15, nolnya ada 5. Gitu. Itu bisa diserahin ya, Pak? Bisa. Jadi dibagi misalkan 100. 100 biar nggak koma ya, Pak? Iya, betul. Atau mau ini nolnya hilangin dulu ya kan? Kita hilangin nolnya tuh. Nah, kan ini tinggal 10x tambah 15y sama dengan 15.000 gitu ya. Nah, kalau kayak begini dibagi 3 misalkan ya. Dibagi 5. Dibagi 5, Pak. 2. 2x plus tambah 3y. 3Y. Bagi 5. 3.000. 3.000. Pertama ini bikin garis selidik, cuman kan nanti kamu dapetin x-nya sama y-nya agak sulit ya. Oke, ini yang pertama, metode pertama, kamu bikin garis selidik, x-nya 0, maka y-nya adalah 1000. Y-nya 0, maka x-nya 1.500. 1.500. Nah, oke. Berarti kalau kita bikin, ini kan, wah jauh banget ya. Iya, Pak. Oke deh. Tapi bisa juga kita bikin skalanya. Jadi skalanya tuh bikinnya kayak gini. Bapak, tapi kalau pakai titik pojok bisa kan? Bisa, kan saya bilang ada 2. Kita boleh pakai yang titik pojok atau garis selidik. Nah, saya bikin kayak begini nih nanti. Cuman ini kecil gambarnya jadi agak menyulitkan kita. Tapi kalau misalkan kamu nggak bisa, kita pakai yang kedua. Nih kita pakai yang kedua ya, supaya lebih enak. P-nya itu punya titik di mana? 0,9. S-nya kita punya titik di 9,0. Sedangkan Q-nya kita bisa punya titik di mana nih? Eliminasi dari 9x plus 3y sama dengan 27 sama yang ini Pak, 5x tambah 5y sama dengan 25. Oke. 3x sama 9 sama dengan 9. Ini kita ngedapetin si Q-nya dulu ya. Iya, Pak. Sama satu lagi yang 5x tambah Y sama dengan 5. Ingat ya, Q itu yang di persamaan yang ini yang pertama. Ini misalkan yang kedua, ini yang ketiga. Oke, dia dapatnya dari pertama sama yang kedua. Salah ya saya ya. Yang pertama betul sama yang kedua. Terbalik. Iya. Benar kok, Pak. Yang Ya, persamaan pertama sama persamaan kedua. Pak. Sedangkan QR-nya itu didapat dari persamaan kedua dan ketiga. 3. Berarti kalau gitu X tambah Y, X tambah 3Y, betul. Ini nanti yang ini dulu, yang kedua dulu. X tambah Y sama dengan 5, ini yang kedua. Lalu yang ketiganya adalah X tambah 3Y sama dengan 9. Oke. Dah, kita eliminasi, kita ngabisin yang di sini, ngabisin si Y. Y-nya habis, X-nya dapat jadinya 2X sama dengan 4. X-nya 2, Pak. Kalau X-nya 2, Y-nya mesti berapa? Y-nya 3. Sip. Lanjut ke yang sini. Kita pilih ngabisin si X-nya. X-nya. Habis. Ini diambil berapa? 2Y. Y-nya 2. 2Y. 2 X-nya 4. X-nya 3. X-nya 3. X-nya 3. Oke. Kebalik ya.
Dia ternyata Iya. di sini 2,3, sedangkan yang di sini 3,2. 3,2. Oke, masukin ke 10x tambah 15y. iya Iya betul. bukan. Kita masukin yang pertama ke ini, maaf ya, ini 0. Yang P, yang ke fungsi objektifnya, yaitu sama dengan 1000x tambah 15. Bapak, saya mau nanya dong, Pak. Boleh. Berarti kalau misalkan masukin lagi ke fungsi objektifnya itu yang belum disederhanain ya, Pak? Apanya? Jadi hasil mau nentuin nilai maksimum minimumnya tuh masukin ke fx y-nya ini, yang fungsi objektifnya ini yang belum disederhanain, Pak. Iya, yang ini. Oke, Pak. Kemarin saya sampai itu. Oke, Pak, makasih, Pak. Berarti kalau yang Q nilainya adalah 1000 dikali 0 ditambah 15.000 dikali 9. Iya nggak? Kalau yang Q-nya berarti 1000 dikali 2 tambah 15.000 dikali 3. Hasilnya apa? Terus R-nya gimana? Q-nya gimana? S. Oke. S-nya berarti nggak mau tinggal masukin. Dah, gini aja gitu. Pak, Ya, ada yang mau nanya sampai sini? saya Pak, Nauf lagi. Iya, nggak apa-apa, no. Ini dapat 0,9 sama itu-itunya dapat dari mana Pak? Yang 2,3, 3,2 itu 9,0 itu dapat dari mana Pak? Oke, lihat titik P yang di sini, Nawaf. Ya kan? Kamu kelihatan kan titik P-nya? Kelihatan? Kelihatan Pak. Apa? Kelihatan Pak, kelihatan. Nah, kalau lihat di sini titiknya, ini adalah titiknya di X-nya 0, Y-nya 9. Makanya P-nya 0,9 gitu. Karena di sini X-nya 0, Y-nya 9. Makanya 0,9. Yang P, paham? Paham Pak, paham. Kalau yang S, dia kebalik. Di sini dia dapetinnya 9. Berarti maksudnya tuh si X-nya dulu, ini yang sini, X-nya 9, Y-nya 0, karena ada di bawah kan, Y-nya 0 gitu. Makanya di S 9,0. Dah. Oke. Selanjutnya, kita ngedapetin Q sama ngedapetin R itu, dia posisinya ada di sini nih, tengah. Kalau posisinya lihat di tengah, lihat nih titik Q. Saya udah bikin yang namanya 1 itu yang ini. Ini tuh 1. Mana ya? Kalau saya nunjuk dulu. Nah, ini tuh 1, ini 1 nih. Nah, ini yang kedua, ini yang kedua, ini yang ini yang ketiga. Kan ada tuh. Q itu letaknya di yang pertama sama yang di kedua kan? Iya. Kalau si R itu letaknya di 2 dan ketiga. Nah, kamu eliminasi yang pertama sama yang kedua kalau Q. Kalau R-nya itu 2 dan 3. Kita ngedapetin eliminasi, kamu bisa kan? Bisa nggak, Nawaf, eliminasi? Lupa Pak. Oke. Eliminasi itu persamaan pertama kamu tulis. Ini persamaan pertama, nih lihat nih di soal, udah dikasih tahu. Persamaan kedua kamu tulis, ini persamaan kedua, tuh. Nah, udah lihat. Selanjutnya kita akan mengeliminasi dengan yang sama, si Y sama Y sama kan? Habis. Berarti dia eliminasi saat diambil nih, eliminasi min. Ya kan, ini habis kan? 3 diambil X, berarti 2. 9 diambil 5, berarti 4. Berarti X-nya sama dengan, kalau di sini 2 kali X sama dengan 4. 2 kali Bapak yang hasilnya 4. 2 kan? Oke, berarti X-nya udah dapat. Selanjutnya, Y-nya gini nih lihatnya.
Kalau di sini X-nya 2, nih di sini X-nya 2, maka ditambah berapa yang hasilnya 5? 3 kan? Maka Q-nya kita dapat 2,3 gitu. Oke, paham gak Nawaf yang Q-nya? Kamu paham gak? Paham, Pak, paham. Nah, yang lain juga dapat sama aja kayak tadi eliminasi. Udah dapat nih ya titik-titiknya ya. Ada lagi selain Nawaf yang malu untuk ngomong? Nggak ada? Saya lanjutin ya. Pak, saya mau nanya, berarti minimumnya titik R bukan, Pak? Kamu masukin sini dulu kan, nilainya kan? Iya, udah. Kalau P Iya. berapa hasilnya? 13.500. P 13. 1.500. Kalau Q yang berapa? Ki 6.500. Salah Ya, ya, Pak? lanjut. Mus? S-nya 9.000, R-nya 6.000. Berarti yang minimum R ya, Pak? 6.000. Betul sekali, karena kita ngelihat yang paling minim. Mana yang paling minim? Yang ini. R. Dah, gitu. Oke, maka jawabannya. Ada pertanyaan sampai sini? Bapak yang soal kuis kemarin yang ada hektar yang P plus Q itu saya bingung. Apa-apa? Yang ada soal tentang hektar-hektar gitu terus ditanyanya P plus Q. Oh, oke. Itu sebetulnya ya. Oke, coba nih ada. Save. Oke. Saya cuma punya waktu 2 menit lagi. Habis itu kalian ulangan ya. Padahal saya pengennya ngebahas mulu gitu, tapi evaluasi mesti tetap berlanjut. Nih yang ini kan? Betul nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Saya nanya deh, kamu satuan-satuan waktu SD masih inget gak? 1 ton berapa kilo, 1 gram berapa kilo, 1 ons berapa kilo, 1 hektar berapa berapa meter, dan segala macam. Itu kan kemampuan umum biasa sebetulnya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, 1 hektar itu sama juga dengan apa sih? Ada yang tahu? 10.000 meter persegi. 10.000 apa 1.000? 10.000 setahu saya. Coba cek lagi. Benar nggak? Ah, Bukan 1.000. 1.000 ya. Iya, 1.000 ya. Oke. Dia bilang gini, tiap unit rumah A akan dibangun 100, B dibangun 75. Berarti kalau gitu kita udah tahu nih, kalau misalkan si A dibangunnya adalah 100, B 75. Sedangkan kapasitasnya cuma hanya ada segini kan, 1.000 meter persegi kan. Dan di sini tipe A dibangun dengan X, tipe B dinyatakan dengan Y. Berarti kalau gitu kita bisa tulis si A-nya itu adalah 100X tambah 75Y lebih kecil daripada 1.000. Ngerti gak nih? Pak. Ya. Pak, itu 10.000. Oh, bukan itu 10.000 ya, Pak? 10.000 ya, Pak. 1 hektar 10.000 meter. Oh, 10. 10.000. 10.000, Pak. Ya. Oke. Ini ya. Berarti kalau luas, dia di sini A-nya kan tadi dibangunnya adalah 100, ini 75 gitu ya. Dan kapasitasnya 10.000. 10.000. Nolnya ada 4. Dah. Ini yang pertama ya. Ya, Pak. Yang kedua, katanya dibilang jumlah yang akan dibangun. Yang akan dibangun.
Berarti X tambah Y kurang sama 125. dengan 125 bukan, Pak? Iya, betul. Berarti X tambah Y kurang dari 125. Berarti ini yang kedua. Terus itu jangan lupa lihat nih, di sini pasti ada X positif dan Y-nya juga positif. Tambahannya, oke? Nah, dari yang pertama ini bisa dikecilin nggak? Bisa. Bagi berapa? Yang 100X itu boleh. Bagi 25 kan? Mm-mm. Berarti sini dibagi 25, 4X. sini 4X tambah I. 3. Betul? Iya, Pak. ya ini yang pertama kan? Lihat nih, Iya. kedua, ini bentuk yang kedua. Ini bentuk yang ketiga kan? Ini pasti Iya. bentuk yang ke-1 dong. 1. Berarti Iya, kalau Pak. gitu 4X tambah 3Y lebih kecil dari 400. Si P dan Q-nya siapa? 4 sama 3. Berarti kalau yang diminta P tambah Q, 7. ya udah selesai. Oke, Pak. Bapak berarti itu nambahnya pakai yang udah disederhanain ya? Iya, pasti. Kan ini kan nggak mungkin ada yang persamaan pertama lebih kecil daripada 10.000. Oh, iya. Oke, oh iya, Pak. Oke, makasih, Pak. Oke, berarti udah ya. Kamu boleh ke e-labs, kamu ulangan, waktunya sebetulnya 2 soal itu ya 30 menit sih, tapi saya lebihin jadi 45 menit gitu. Karena cuma 2 soal ulangan, yang soalnya tuh tipe cerita yang kayak begini sama menentukan nilai optimum gitu. Itu aja sih, jadi kan agak mudah. Oke, saya buat tipe A sama tipe B. Ingat ya, absen yang saya balik absen yang ganjil tipe B, absen yang genap tipe A. Jadi absen yang ganjil tipe B, kalau yang genap saya balik nih tipe A. Oke, password Ya, Pak. kalau kode A MTK kode 1 kalau untuk yang A. Kalau untuk yang kode B MTK kode 2. Dah. 2 soal dalam waktu 45 menit. Cuman itu kayaknya kalau buat yang kayak Anjani itu dan Alicia dan yang lainnya kayaknya bisa deh. Oh ya, Kemarin saya udah jelek banget, Pak. kenapa jelek? Saya ini, Pak, salah masukin ke persamaan terakhirnya itu. Oh iya, saya ngelihat juga di dokumen yang kamu sudah upload, nanti itu juga ngebantu poinnya. Tenang aja. Oke, selamat mengerjakan kodenya. Terus itu soal esai. Jadi nanti kamu foto, habis itu kamu admit. Oh ya, kan nanti ada soal. Ada soal, lalu di bawah soal tuh ada kotak 1, lalu ada upload. Nah, kotak 1 ini isi dengan absen, lalu nama dan kelas. Kalau upload, ini jawaban kamu. Dah. Selesai. Oke. Passwordnya apa, Pak? Ini dia. Bapak itu yang 2 kode A, kode B itu gimana ya? Aku lupa. Ini absen ganjil. Kodenya kode B atau kode A. Passwordnya ini. Terus cara mengerjakannya kayak begini. Kotak pertama isi absen, nama, kelas. Kotak kedua
jawaban kamu upload dalam bentuk PDF atau JPEG atau picture atau apa gitu. Udah. Selamat mengerjakan. Oke, saya sudahi ya, karena waktunya sudah habis. Terima kasih atas kedatangannya. Nanti catatan hari ini saya kasih di e-labs kayak biasa. Kamu kan udah lihat tuh di situ catatan minggu lalu. Nanti catatan saat ini juga nanti Bapak kasih. Oke, itu aja. Kalau ada info tambahan dan segala macam, jangan sungkan untuk nanya ke line atau WA Bapak. Bapak udah kasih kan? Kalau enggak, kamu tanya ke teman-teman kamu. Paling itu aja dari saya. Terima kasih atas kedatangannya. Tetap semangat. Dan saya tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you guys. Waalaikumsalam, makasih Pak. Makasih Pak.